bertanya atau minta bimbingannya Ibu Juwita atau Pak Sukardi. Ya, siap, Pak. Ya. Bu Eva Trijuwita, itu jago itu, berekspresi itu. Ya. Bisa minta bimbing secara khusus Pak Basuki ya. Ya. Oke, lanjut Bu. Iya. Pak Sukardi ini Masalahnya sudah... apa Bu? Ya, Pak. Sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan. Sudah. Ya, saya mulai saja Pak Nur. Masalah Ya. dengan ininya, solusinya apa Iya. di materi ini? Masalah yang saya angkat, kurangnya motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran seni musik. Kemudian solusinya saya pakai pendekatan saintifik dan model discovery learning. Aksi yang saya gunakan, aksi ke-1, pertemuan ke-1. Oke. Oke, saya mulai Pak G. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Gimana? Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Sehat. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semua anak-anakku bisa hadir di sini. Sebelum kita memulai pelajaran anak-anak, berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa, Sukardi. Sukardi. Saya aja, Bu. Oh ya, Evatri, silakan dipimpin berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Coba Juwita dipimpin teman-temannya bernyanyi, Nak. Ya, teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, selesai. Oke, terima Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali. Hari ini anak-anakku semua hadir semua. Apa ada yang tidak masuk, anak-anak? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Sukardi, Juwita, Evatri, Wahid. Alhamdulillah anak-anakku sehat semua hari ini. Semua bisa hadir. Iya. Untuk materi kita hari ini belajar jenis dan fungsi alat musik tradisional. KD-nya 3.1 memahami jenis dan fungsi alat musik tradisional. Indikatornya memahami ragam alat musik tradisional Indonesia berdasarkan sumber bunyinya. Memahami ragam alat musik tradisional Indonesia berdasarkan cara memainkannya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi fungsi alat musik dalam karya musik tradisional. Ya anak-anak, sebelumnya kita pada pertemuan terakhir kan mempelajari materi seni tari ya anak-anak? Iya, Bu. Ya, Bu. Menurut kalian, seberapa pentingkah musik tradisional dalam karya tari? Penting, Bu, karena sebagai pengiringnya, Bu. Iringan tari, Bu. Iya, betul sekali. Jadi fungsi musik tradisional dalam karya tari itu sebagai iringan. Dengan iringan musik tradisional, tari ditampilkan bisa lebih menarik, lebih bisa memunculkan karakter suasana yang dikehendaki dalam karya tari tersebut. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, dari kalian adakah atau yang sudah belajar alat musik tradisional? Dari kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa Evatri? Belajar apa, Nak? Suling bambu, Ibu. Oh, sip sekali. Kalau Juwita apa, Nak? Gendang, Bu. Oh, gendang. Oke, Ya, Bu. terima kasih. Ya, bagus sekali anak-anak. Memang kita itu ya harus belajar alat musik tradisional. Kenapa? Manfaatnya adalah karena sebagai generasi penerus kalian harus bisa melestarikan kebudayaan daerah masing-masing. Salah satunya dengan belajar alat musik tradisional. Kenapa begitu? Agar
tradisi kita tidak punah, agar tradisi kita atau budaya kita tidak diakui oleh negara lain. Begitu ya anak-anak, manfaatnya belajar alat musik tradisional. Sudah paham kan? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. kita masuk pada pembelajaran kita. Jadi, kita belajar alat musik tradisional ini tujuannya satu, memahami ragam alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Yang kedua, memahami ragam alat musik tradisional berdasarkan cara memainkannya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi fungsi alat musik dalam komposisi musik tradisional. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke materi pertama. Pengertian musik tradisional. Kalau kita bicara musik, apa yang terlintas di pikiran kalian anak-anak? Sukardi, apa Sukardi? Kalau kita bicara musik? Alunan yang sangat menarik, Ibu. Oke, terus apa lagi? Trijuwita. Rangkaian nada-nada yang menarik, Ibu. Oke, jadi nada-nada, tempo, irama. Kemudian kalau kita bicara tradisional, apa nak? Yang terlintas di pikiran kalian? Yang Turun-temurun, di Bu. daerah tertentu, Ibu. Ciri khas daerah, warisan leluhur, gitu ya. Ya, Bu. Jadi Iya, Bu. pengertian musik tradisional di sini adalah musik yang berakar pada tradisi masyarakat tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang lain. Jadi itu pengertian musik tradisional. Dari sini sudah paham pengertiannya? Gimana anak-anak? Sudah paham? Ya, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, terima kasih. Dilanjut ya. Ya, Bu. Yang kedua, jenis alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama, idiopon adalah alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat itu sendiri. Contohnya ini di sini Ibu sediakan gambar, ada gambar gambang. Ini adalah salah satu instrumen gamelan. Kemudian yang di sini ada triangle atau pluncing kalau dalam karawitan Banyuwangi. Ada yang tahu mungkin contoh lain musik tradisional yang termasuk idiopon? Kentem. Saron, Bu. Oh iya, betul sekali Pak Basuki sama Eva Tri. Ya, pinter sekali. Kita lanjut ya. Yang kedua berdasarkan sumber bunyinya. Yang kedua adalah membranofon. Adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran berbahan kulit binatang atau bahan imitasi kulit lainnya. Coba Yuda, kalau di gamelan ada apa lagi yang termasuk jenis membranofon, nak? Kendang, Bu. Oh iya, betul sekali. 100 untuk Yuda. Ya, terima kasih. Iya, nanti bisa diambil ya. Yang ketiga, kordofon. Kordofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran dawai. Contohnya di sini Ibu kasih contoh kecapi dari Jawa Barat, kemudian ada sampai dari Kalimantan Timur. Ada yang pernah lihat permainan ini anak-anak? Pernah, Bu. Oke. Tapi pernah, Bu. Iya. Yang sampai. Sampai sudah pernah juga ya. Iya, kalau di gamelan ini ada siter, adiknya kecapi, ukurannya lebih kecil lagi ya. Kita lanjut berikutnya, yang keempat yaitu aeropon. Aeropon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Jadi di sini ada rongga-rongganya. Ya, contohnya ini adalah silu dari Bima Dompu, kemudian yang di sini adalah triton dari Papua. Ya, itu tadi contoh-contoh alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Ada berapa tadi? Ada 4, Bu. Iya, betul sekali. Oke, sini paham anak-anak? Sudah paham?
Sudah paham, Bu. Bu, sudah paham. Dilanjut Bu Aliana ya. Ya, lanjut Ibu. Iya, pintar sekali. Yang berikutnya, alat musik tradisional berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama dipukul. Dipukul tadi ada contohnya di Idiopun sini. Ini dengan cara dipukul anak-anak kedua-duanya. Yang satu menggunakan 2 tangan, yang satu menggunakan 1 tangan. Paham ya? Ya. Ya. Kemudian yang kedua dipetik. Kalau dipetik ada yang tahu contohnya? Iya, betul sekali. Sampai. Kemudian yang ketiga digesek. Kalau digesek apa anak-anak yang tradisional? Rebab. Rebab, Bu. Iya, rebab. Betul, rebab. Iya, betul sekali. Dilanjut. Kemudian berdasarkan cara memainkannya yang keempat ya itu ditiup. Contohnya apa? Suling, Bu. Suling. Taluang, Bu. Taluang. Iya, betul sekali anak-anak. Ternyata kalian sudah banyak mempelajari atau mengetahui alat musik tradisional. Kemudian yang kelima ditepuk. Ditepuk itu berarti pakai tangan ya anak-anak. Di sini. Iya. Gendang. Atau di sini ada rebana juga, ada tifa. Oke, betul sekali. Selanjutnya yang terakhir digoyang. Angklung. 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 Iya, betul sekali anak-anak. Sini sudah paham berdasarkan cara memainkannya? Ya? Paham, Bu. Sudah, Oke. Bu. Paham, Bu. Udah ngerti, Bu. Ya, 100. Untuk yang berikutnya, saya lanjut ke fungsi alat musik tradisional dalam komposisi musik. Yang pertama sebagai pola ritme dan irama. Contohnya di sini ada rapai dari Aceh. Kemudian kalau di gamelan itu ada kendang. Ya. Kemudian yang kedua fungsi sebagai melodi utama. Di sini contohnya saron sebagai melodi utama. Kalau dalam karawitan Jawa, saron itu fungsinya sebagai melodi utama. Kemudian yang ketiga sebagai pengiring melodi. Pelengkap dari melodi utama. Di sini saya kasih contoh dengung. Ya. Jadi itu apa tadi? Fungsi alat musik tradisional sebagai pola ritme, terus sebagai melodi utama dan sebagai pengiring melodi. pengiring melodi. Oke. Sampai di sini sudah paham anak-anak materinya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah dibagi Bu Aliana. Ya, yang pertama kelompoknya Yuda, yang kedua kelompoknya Sukardi, dan ketiga kelompoknya Kadek. Jadi ketuanya ganteng-ganteng semua ini ketiga-tiganya, ya. Ibu akan memutarkan beberapa video. Silakan diamati anak-anak. Lah nanti ini saya bagikan juga sekalian LKPD-nya. Nanti diisi di sini dari pengamatan video nanti ya. Apa saja nama alat musiknya. Kemudian berdasarkan sumber bunyinya itu termasuk jenis apa. Misalkan membranofon kah, idiopon kah, atau yang lain-lain. Kemudian berdasarkan cara memainkannya, bagaimana? Apa dipukul, dipetik, dan lain sebagainya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, sekarang kita amati video yang pertama. Pertunjukan komposisi musik gamelan. Oke, sudah ya. Saya lanjut video yang kedua, anak-anak. Oke, yang kedua, pertunjukan rampak kendang. Oke, sekarang video yang berikutnya. Kecapi Suling Sunda. Oke. Oke, anak-anak, LKPD-nya silakan dikumpulkan. Iya, Bu. Ya. Sudah. Oke.
Sebentar Ibu, Bagus. guru agamanya mau masuk, Bu. Oh iya. Oke. Anak-anak, dari pelajaran tadi, materi tadi, apa yang bisa diambil, apa ya, materinya apa saja, berdasarkan sumber bunyinya tadi ada apa saja, anak-anak? Ada yang Empat. gitu. Iya, ada 4. Ideopon. Aerofon. Aerofon. Meranopon. Oke. Kemudian berdasarkan cara memainkannya apa tadi? Tiup, Pukul. digesek. Dipetik, ditiup, digesek. Goyang. Pinter Digoyang. sekali. Jadi Digoyang. kesimpulannya, jenis dan fungsi alat musik tradisional itu dibagi menjadi 2. Berdasarkan bunyinya, ada idiopon, membranopon, kordopon, dan aeropon. Dan berdasarkan cara memainkannya, ada 6. Dipukul, dipitik, digesek, ditiup, ditepuk, dan digoyang. Kemudian fungsi alat musik dalam komposisi musik. Yang pertama, sebagai pola ritme dan irama, sebagai melodi utama, sebagai pengiring melodi. Begitu ya anak-anak kesimpulannya hari ini. Oke. Iya, Bu. Evaluasinya untuk LKPD-nya rata-rata betul, cuma ada yang kurang lengkap anak-anak untuk pengamatan video yang pertama. Lah, ini kelompoknya Yuda yang hampir sempurna ini, bagus sekali, ya. Mantep, Bu. Iya, Makasih, Bu. oke. Pintar memang itu, Bu. Iya. Anak-anak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka semakin banyak kita mengenal, mempelajari alat musik atau musik tradisional, maka semakin banyak pula keunikan-keunikan dan nilai-nilai estetika yang akan